perjalanan Arga belum selesai. Luka yang selama ini ia kira telah membatu, mulai retak kembali. Di babak ini, masa lalu datang mengetuk pintu, bukan untuk meminta maaf, tetapi untuk menuntut satu hal: keberanian menghadapi mereka yang dulu merampas kebahagiaannya. Dalam pertemuan yang seharusnya membawa jawaban, Arga justru menemukan lebih banyak luka, lebih banyak rahasia, dan lebih banyak pertanyaan yang menunggu untuk menghancurkan hati yang sudah lelah ia jaga. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, dukung cerita ini dengan like, subscribe, dan share. Sekarang, mari kita mulai bagian 2. Arga datang tanpa tahu harus berharap apa. Bukan lagi dengan amarah seperti saat di rumah sakit. Bukan lagi dengan keputusasaan seperti pertemuan kedua. Kali ini ia datang dengan hati yang sudah terlalu lelah untuk membenci. Adrian sudah duduk terlebih dahulu di bangku taman itu. Ia menunduk lama, seolah butuh keberanian hanya untuk mengangkat wajah. Ketika Arga tiba, keduanya sama-sama terdiam. Bukan canggung, bukan takut, tapi seperti dua orang yang pernah saling melukai tanpa sengaja, dan kini akhirnya harus melihat luka itu secara langsung. "Terima kasih, sudah datang," ucap Adrian pelan. Suaranya tidak seperti dua pertemuan sebelumnya yang penuh penyangkalan. Sekarang suaranya terdengar tulus, hancur, manusiawi. Arga duduk jauh darinya, menjaga jarak. Tapi dari cara duduknya yang kaku, terlihat jelas ia tidak datang untuk melawan. Ia datang untuk mendengar. Untuk pertama kalinya sejak 22 tahun berlalu, Adrian tidak berusaha melawan, tidak mengelak, tidak menyembunyikan apapun di balik kemarahan atau penolakan. Ia hanya menatap Arga dengan mata yang terlalu letih untuk berbohong. "Aku tahu kita sudah bertemu." Adrian menelan mudah, suaranya goyah. "Tapi itu bukan pertemuan yang pantas disebut pertemuan." Arga mengangkat wajah. Adrian melanjutkan, "Yang kamu dapat waktu itu hanya ketakutanku, penolakanku, kebodohanku. Ada jeda panjang yang terasa seperti memotong napas. Aku tidak mau itu menjadi satu-satunya cara kamu mengenang ayahmu." Arga menutup tangan, mengepal. Ia tidak tahu harus marah atau memahami. Perasaan yang muncul tidak sesederhana itu. "Aku tidak minta kamu memaafkan aku. Sampai kapanpun, aku tahu aku tidak pantas." Ia menghembuskan napas gemetar. "Tapi bisakah hari ini kita mulai bicara sebagai manusia? Bukan sebagai masa lalu yang saling melukai." Arga tidak menjawab. Namun ia akhirnya duduk sedikit lebih dekat. Tidak banyak, hanya beberapa sentimeter. Tapi bagi Adrian, itu lebih berarti daripada seluruh hidup yang pernah ia jalani. Dan untuk pertama kalinya dalam 22 tahun, keduanya benar-benar saling melihat. Tanpa kemarahan, tanpa menyangkal, tanpa saling kabur. Hari itu, meski bukan pertemuan pertama secara fisik, adalah pertemuan pertama yang akhirnya layak disebut pertemuan. Setelah pertemuan itu, langkah Arga menuju rumah terasa seperti berjalan dalam mimpi yang tidak ia inginkan. Tubuhnya lelah, tetapi pikirannya terus berputar tanpa henti. Kata-kata ayahnya, tangisnya, penyesalannya, semuanya melekat seperti bayangan yang tak mau pergi. Ia baru saja membuka pintu rumah ketika ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk. Bukan dari ayahnya, dari nomor lain. Nomor yang tadi siang juga sempat menghubunginya, tapi ia abaikan.
Pesannya pendek. Kita perlu bicara. Tolong temui saya besok. Rani Prakoso. Arga mematung. Nama itu terdengar samar, tapi cukup untuk membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Rani Prakoso, istri dari Adrian, perempuan yang Arga lihat turun dari mobil mewah di depan kantor ayahnya. Perempuan yang tampak hidupnya sempurna. Menghubunginya, ingin bicara, entah karena apa. Arga menghembuskan napas berat. Ia tahu hidupnya tidak akan mudah setelah ini. Tapi ia juga tahu, menghindar hanya akan memperpanjang luka. Keesokan harinya, Arga tiba di sebuah kafe kecil di sudut kota. Tempat yang dipilih Rani. Tempat yang sepi, seolah sengaja dipilih agar percakapan mereka tak didengar siapapun. Saat Arga masuk, ia melihat seorang perempuan duduk sendirian di pojok ruangan. Rambutnya terikat rapi, wajahnya cantik namun tampak kelelahan. Ada sembab di matanya, seakan semalaman ia habis menangis. Saat melihat Arga, ia langsung berdiri, bukan dengan marah, bukan dengan defensif, tapi dengan gugup, bahkan takut. Arga, suaranya pelan. Arga mengangguk. Rani mempersilahkan duduk, tangan perempuan itu gemetar saat menyentuh cangkir di depannya. "Terima kasih, sudah mau datang," katanya melemah. Arga hanya diam. Ia tidak tahu harus memulai dari mana. Keheningan berlangsung lama sebelum akhirnya Rani membuka suara. "Aku tahu siapa kamu." Ia menatap Arga dengan mata yang perlahan berkaca-kaca. "Aku tahu kamu adalah anak dari masa lalu suamiku." Arga merasakan dadanya menusuk tajam. Perempuan ini tahu. Sejak kapan? Bagaimana? Rani menarik napas panjang, seolah mengumpulkan keberanian untuk melanjutkan. "Aku tidak akan berbohong. Waktu pertama kali melihatmu di depan kantor, aku sudah curiga karena wajahmu." Ia tersenyum getir. "Kamu mirip sekali dengan Adrian saat muda." Arga menunduk. Perempuan itu melanjutkan, "Aku tahu suamiku pernah punya hubungan sebelum menikah denganku. Tapi dia selalu bilang itu telah selesai. Dia bilang tidak ada anak." Matanya mulai berair. "Tapi ketika kamu muncul, semua penyangkalan itu runtuh." Arga menggenggam tangannya, menahan emosi yang mulai bangkit. "Lalu, kenapa ingin bertemu saya?" tanyanya pelan. Pertanyaan itu membuat Rani menutup mulutnya, seperti menahan sesuatu yang sulit diucapkan. Setelah beberapa detik, ia berkata dengan suara yang sangat lirih, "Karena aku ingin jujur, karena kamu berhak tahu satu hal." Ia mengusap air matanya. "Adrian, suamiku, ayahmu, tidak pergi karena dia tidak peduli." Arga menatapnya, napasnya tertahan. Rani melanjutkan dengan suara yang pecah. "Keluarganya, terutama ayahnya, sangat keras. Mereka tidak mengizinkan Adrian menikah dengan ibumu. Mereka ancam akan memutus semua, menghancurkan bisnis, bahkan membuat hidup ibumu sengsara. Adrian waktu itu masih muda. Dia bodoh. Dia takut kehilangan semuanya." Arga mengepal tangan. Ia sudah tahu sebagian dari itu lewat surat. Tapi mendengarnya dari mulut istri baru ayahnya, membuat luka itu semakin dalam. "Dan sekarang?" tanya Arga. "Keluarganya masih mengancam?" Rani menggeleng pelan. "Tidak. Tapi mereka masih membenci masa lalu Adrian. Mereka tidak tahu kamu ada. Dan jika mereka tahu..." Ia menahan napas. "Mereka mungkin akan membawamu ke masalah yang lebih besar dari yang kau kira." Arga merasakan bulu kuduknya naik. "Apa maksudnya?" suaranya berbisik. Rani menatapnya lama, lalu berkata jujur, sangat jujur. "Keluarga Prakoso bukan keluarga biasa.
Ada banyak uang, banyak kepentingan, banyak hal yang dipertaruhkan. Dan kamu, kemunculanmu bisa menghancurkan banyak hal. Arga terdiam. Bukan hanya ayahnya yang takut. Bukan hanya ibunya yang dulu harus melindunginya. Sekarang, bahkan dirinya sendiri harus bersiap menghadapi konsekuensi lebih besar dari sekedar luka batin. Rani melanjutkan dengan suara lebih lembut. Tapi, aku tidak mengajakmu bertemu untuk mengusirmu. Tidak, aku ingin kamu tahu satu hal. Ia menggenggam tangan Arga, membuat pemuda itu terkejut. Adrian sangat mencintai kamu. Dan dia sakit, sangat sakit. Aku tidak tahu sampai kapan ia bertahan. Air mata mulai jatuh dari mata perempuan itu. Suara Rani bergetar hebat. Kalau bisa, kalau hatimu mampu, tolong jangan tinggalkan dia lagi. Kata-kata itu menusuk Arga begitu dalam. Istri yang sah meminta anak dari masa lalu untuk tidak meninggalkan suaminya. Suatu hal yang begitu rumit, begitu memelikan. Arga berusaha menahan emosinya. Tapi suaranya pecah juga. Aku bahkan belum bisa memaafkannya. Rani mengangguk dengan wajah penuh luka. Aku mengerti. Tapi kadang waktu seseorang hampir habis, itu satu-satunya alasan bagi kita untuk mencoba. Hening panjang menutup percakapan mereka. Hening yang penuh tangis tertahan dan luka yang tak terlihat. Saat Arga bangkit hendak pergi, Rani mengatakan sesuatu dengan suara pelan tapi tajam. Arga, ada satu hal lain yang harus kamu tahu. Tentang ayahmu. Arga menoleh cepat. Rani menatapnya dengan mata sendu. Dia tidak hanya sakit. Penyakitnya lebih serius dari yang kamu kira. Arga merasakan jantungnya jatuh ke dasar perut. Apa maksudnya? Suaranya nyaris tak terdengar. Rani menunduk, menutup wajahnya dengan tangan. Lalu berbisik. Dia sedang menunggu hasil pemeriksaan terakhir. Kalau hasil itu keluar dan ternyata sesuai dugaan dokter, mungkin waktu kalian tinggal tidak sampai 6 bulan. Dunia Arga runtuh. Bukan perlahan. Hancur. Seketika. Kata-kata Rani terus terngiang di kepala Arga sepanjang perjalanan pulang. Tidak sampai 6 bulan. 6 bulan. Setengah tahun. Waktu yang bahkan tidak cukup untuk menyembuhkan luka dangkal. Apalagi luka yang sudah mengendap 22 tahun. Begitu sampai di rumah, Arga tidak langsung masuk. Ia berdiri lama di depan pintu, memandangi gagang pintu seolah itu adalah gerbang menuju kehidupan yang sama sekali baru. Atau mungkin menuju bencana yang lebih besar. Angin malam menusuk tulang. Langit gelap, seolah menandai sesuatu yang buruk sedang datang. Di kamar, Arga duduk memeluk kepalanya. Dunia terasa terlalu berat. Ia ingin menangis, tapi air mata seperti enggan keluar. Dadanya sesak, bukan oleh sedih saja, tetapi oleh sesuatu yang lebih rumit. Ia marah, ia bingung, ia takut, dan yang paling menghancurkan, ia merasa seolah hidupnya dirampas 2 kali. Dulu, ketika ayahnya pergi, dan sekarang, ketika ayahnya baru kembali, hanya untuk pergi lagi. Ponselnya tiba-tiba berbunyi. Nama itu muncul. Adrian. Arga terdiam lama.
Jarinya gemetar saat menyentuh layar. Sebelum akhirnya ia mengangkat. "Arga?" Suaranya lemah, lebih lemah dari pertemuan kemarin. Kamu pulang dengan selamat?" Arga mengangguk, meski ayahnya tidak bisa melihat. "Iya." Hening beberapa detik. Nada napas ayahnya berat, tidak stabil. Ayah ingin bicara. Suaranya terputus-putus, seperti seseorang yang menahan rasa sakit. Arga menelan ludah. "Ayah, sakit ya?" Pertanyaan itu membuat pria di seberang telepon terdiam. Sangat lama. Lalu ia tertawa kecil. Tawa getir yang lebih mirip tangis. "Rani sudah bilang ya?" Arga tidak menjawab. Itu sudah cukup sebagai jawaban. "Arga," suara ayahnya mulai bergetar. "Tolong jangan salahkan dia. Dia hanya ingin kamu bersiap." Arga menutup matanya. "Persiapkan apa?" Kali ini tidak ada jeda. Ayahnya menjawab langsung. Persiapkan kenyataan bahwa ayah tidak akan lama bersama kalian. Hati Arga mencelos. Ia ingin membantah, ingin menolak, ingin berteriak, "Jangan bicara begitu." Tapi ia tidak bisa. Ayahnya melanjutkan dengan suara yang seakan digesek pedih. "Ayah ingin berjuang. Ayah ingin sembuh. Ayah ingin menebus semuanya. Tapi dokter sudah bilang, kemungkinan itu kecil. Sangat kecil." Arga menarik napas tajam. Ia benci kenyataan ini. Benci karena ia baru menemukan ayah hanya untuk kehilangannya lagi. "Ayah tidak memintamu hadir setiap hari," katanya pelan. "Ayah tidak memintamu memaafkan sekarang. Ayah hanya ingin kamu tahu bahwa ayah ingin mencoba memperbaiki walaupun sedikit." Arga merasa seluruh tubuhnya bergetar. Kenapa baru sekarang? Pertanyaan itu muncul lagi. Kali ini lebih lirih, lebih patah. Di seberang telepon, ayahnya menghirup napas panjang. Karena 22 tahun yang lalu, ayah pengecut. Dan 22 tahun yang lalu, ayah sangat muda, sangat takut, dan kehilangan arah. Ayah pikir waktu itu meninggalkan adalah keputusan yang melindungi. Ia terdengar menahan isak. Tapi setiap tahun, setiap hari ulang tahunmu, setiap kali ayah melihatmu dari jauh, itu menjadi hukuman terbesar dalam hidup ayah. Air mata Arga akhirnya jatuh tanpa bisa dicegah. Ayahnya melanjutkan. Suaranya semakin lemah. Dan sekarang, saat hidup ayah di ujung, ayah tidak mau pergi dengan satu penyesalan yang sama. Ayah ingin kamu tahu bahwa ayah tidak pernah berhenti menyayangimu, meski cara ayah salah. Arga menutup wajahnya, mengusap air mata yang terus turun.
Hening panjang memenuhi percakapan itu. Akhirnya Arga berbisik, "Ayah, mau aku lakukan apa?" Suara di seberang terdengar patah namun hangat. "Temani ayah, walau sebentar. Biar ayah pergi tanpa harus membayangi hidupmu lagi." Kalimat itu menusuk Arga lebih dalam dari apapun yang pernah ia dengar. "Ayah." Arga hampir tak bisa bicara. "Jangan bicara seperti itu." Ada suara kecil, tertawa lirih, lemah tapi tulus. "Maaf nak, ayah hanya ingin kau siap." Lalu sebelum telepon ditutup, ayahnya mengucapkan sesuatu yang membuat Arga membeku. "Besok, maukah kamu datang ke rumah ayah? Ada sesuatu yang harus ayah tunjukkan." Sesuatu tentang ibumu. Arga menegang. Tentang ibunya? Tentang masa lalu? Tentang apa? Namun sebelum ia sempat bertanya, napas ayahnya terdengar berat lalu sambungan terputus sebelum Arga sempat mengucap salam. Arga menatap layar ponselnya yang gelap lama sekali. Di dalam hatinya ada kecemasan besar, perasaan buruk, dan firasat yang tidak ia suka. Besok akan ada sesuatu yang terungkap. Sesuatu yang mungkin jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Pagi itu, udara terasa berbeda. Entah lebih berat, atau hanya Arga yang sulit bernafas sejak semalam. Ia berdiri lama di depan rumah besar itu, rumah yang tidak pernah menjadi miliknya, tapi justru menyimpan sisa masa lalu yang ia kejar dengan menyakiti dirinya sendiri. Ayahnya membuka pintu. Tubuhnya tampak lebih ringkih hari ini. Kulitnya pucat, nafasnya pendek. Seolah penyakit itu menggigit lebih cepat sejak pertemuan mereka kemarin. "Masuk gak?" Suaranya rapuh. Bukan hanya karena tubuhnya melemah, tetapi karena ada sesuatu yang ia genggam terlalu lama. Arga duduk di ruang tamu yang sunyi. Ayahnya duduk di seberangnya, kedua tangan saling menggenggam seperti seseorang yang bersiap bercerita tentang sesuatu yang menghabisi seluruh hidupnya. "Ini tentang ibumu," katanya akhirnya. Kalimat itu langsung membuat tenggorokan Arga terasa tercekat. Selama ini, ia menahan diri untuk tidak bertanya. Malam ibu berpulang terjadi begitu cepat, begitu hening, begitu sunyi. Sampai Arga tidak punya ruang untuk marah. Ia belum siap. Ia masih tidak siap. Ayah menatap meja. Ada kotak tipis di sana. Bukan kotak kayu seperti sebelumnya. Lebih kecil, lebih tua, lebih kusam. Ayah simpan ini untuk diserahkan langsung. Tapi waktu kita dulu habis terlalu cepat. Arga menelan ludah. Jantungnya berdetak terlalu keras. "Ayah ingin kamu tahu, alasan terbesar ibumu berbohong." Arga mengencangkan rahangnya. Ayah membuka kotak itu. Di dalamnya ada selembar foto ibunya muda, sebuah catatan kecil, dan sebuah rekaman suara tua yang sudah nyaris kusam. Ayah mengambil foto itu. Dalam foto itu, ibunya duduk bersandar di tembok kontrakan tua yang pernah mereka tinggali. Ia tersenyum, tapi matanya memendam sesuatu. Takut. Ayah mengusap foto itu dengan ibu jarinya. "Ga, ibumu tidak hanya melindungi kamu dari aku." Arga terdiam. "Ibumu melindungi kamu dari dirinya sendiri." Arga menoleh, bingung. Ayah menarik napas, pelan, berat, dan penuh luka.
ibumu sakit jauh sebelum kamu lahir. Suaranya mulai pecah. Dan dia tahu, Gah? Dia tahu usianya tidak akan panjang. Arga memejamkan mata keras-keras. Ia pernah mencurigai itu, tapi selalu menolak. Ayah melanjutkan dengan suara bergetar. Dokter bilang kalau dia hamil, peluangnya untuk bertahan akan makin kecil. Jauh lebih kecil. Ayah menahan napas. Ibumu tetap memilih mengandung kamu. Darah Arga serasa berhenti mengalir. Dia memilih kamu, Gah. Dia memilih melahirkan kamu, meski itu berarti mengorbankan dirinya. Arga menahan mulutnya dengan tangan, menahan isak yang mulai naik. Ayah melanjutkan. Ibumu tidak bilang padaku. Dia takut aku melarangnya. Dia takut aku memaksanya untuk pergi demi keselamatannya. Dia tahu aku akan panik dan dia ingin hidup yang normal walau sebentar saja. Suara ayah retak saat menyebut kata normal. Lalu, kenapa dia bilang ayah meninggal? Suara Arga pecah. Ayah menunduk lama. Karena ibu takut kamu tumbuh dengan rasa benci atau rasa berharap. Ia menatap Arga dengan mata yang merah. Dia takut kamu menunggu aku seumur hidup. Arga menahan tangis, tapi ia gagal. Ayah mengambil catatan kecil di kotak itu. Tangan tuanya gemetar saat menyerahkannya pada Arga. Arga membuka catatan itu. Tulisan tangan ibunya bergetar. Huruf-hurufnya tidak rapi, seperti ditulis dalam kondisi lemah. Gah, kalau kamu baca ini, ibu sudah nggak bisa ngomong lagi. Maaf, ibu bohong. Ibu takut kamu tumbuh dengan perasaan ditinggalkan 2 kali. Dari ayahmu dan kelak dari ibu sendiri. Arga menggigit bibir sampai perih. Ibu tidak kuat melihat kamu tumbuh dengan bayangan itu. Jadi, ibu memilih jadi alasan yang mudah dibenci daripada jadi alasan kamu patah. Air mata Arga jatuh menetes ke atas kertas. Ayahmu tidak jahat, Gah. Banyak hal yang salah, tapi tidak satu pun karena dia tidak sayang kamu. Arga menutup wajahnya. Ayah menunggu. Tidak mendekat. Tidak menyentuh. Tidak menawar. Karena ia tahu rasa sakit seperti ini tidak bisa dipeluk. Setelah lama hening, Arga bertanya dengan suara pecah. Kenapa ibu nggak bilang ke aku sebelum dia meninggal? Ayah menatap jendela. Suaranya pelan. Karena ibu ingin kamu punya kenangan tentang dia sebagai rumah. Bukan sebagai sebuah perpisahan yang kamu lihat dengan mata kepala sendiri. Arga benar-benar hancur. Dan kalimat berikutnya dari ayah adalah yang paling menghantam. Ibumukah yang minta ayah jangan datang saat ia sekarat? Arga menoleh cepat, terkejut, marah.
bingung. Adrian melanjutkan dengan suara yang nyaris tak terdengar. Dia bilang, "Jangan datang. Aku tidak mau Arga bingung melihat kita berdua di saat terakhirku. Biarkan dia mengenangmu saat ia siap, bukan saat ia kehilangan aku." Arga terisap. Ayah memejamkan mata. "Ga, ibumu mencintai kamu dengan cara yang tidak biasa, cara yang keras, cara yang menyakiti dirinya sendiri." Ayah menatap Arga, suara penuh penyesalan. Dan ayah terlalu pengecut untuk memperjuangkan kalian berdua. Arga akhirnya berkata, dengan air mata yang begitu lama ia tekan, Kalau dia sayang sama aku, kenapa dia gak pernah bilang apapun sampai akhir?" Ayah tersenyum kecil, menyedihkan. Karena dia tahu, kalau dia cerita, kamu akan membentinya. Dan itu satu-satunya hal yang tidak bisa ia tanggung. Hening lagi. Namun kali ini heningnya terasa lebih penuh. Seperti dua manusia yang akhirnya mengerti bahwa cinta bisa melindungi, tapi juga bisa menyakiti dengan cara yang halus dan sunyi. Ayah mendekat perlahan, tidak memaksa, tidak memeluk, hanya duduk di samping Arga, jarak beberapa jengkal. "Ga," suaranya lirih, "tapi jangan ragukan satupun hal. Ibumu memilih kamu, walau itu berarti dia kehilangan dirinya sendiri." Dan Arga akhirnya, untuk pertama kalinya, membiarkan dirinya menangis setenguhnya, tanpa menahan, tanpa menunda, tanpa menyembunyikan. Di ruang tamu itu, di antara dua kehilangan, dua penyesalan, dan dua manusia yang terlambat menyadari cinta yang sama, Arga akhirnya mengerti. Ibu pergi bukan karena tidak mencintai, tapi justru karena cintanya terlalu besar untuk dibagi dengan rasa sakit. Dan itulah rahasia yang tidak pernah sempat ia katakan. Hari itu, setelah percakapan panjang yang membuka luka lama setengah mati, Arga pulang dengan kepala penuh suara-suara yang tidak berhenti berdengung. Tentang ibunya, tentang ayahnya, tentang dirinya sendiri, tentang cinta yang terlalu besar, dan luka yang lebih besar. Langit mendung saat ia berjalan pulang. Udara terasa seperti menahan sesuatu yang berat, persis seperti perasaannya. Di dalam taksi, ia menatap jendela yang dipenuhi titik-titik hujan. Setiap tetes jatuh pelan, seperti mengiringi kata-kata ayahnya yang masih menempel di telinga. "Ibumu milih kamu, Ga. Meski itu berarti kehilangan dirinya." Arga menutup mata. Dadanya terasa sesak. Tapi untuk pertama kalinya, sesak itu tidak hanya berisi marah, melainkan rindu yang sangat dalam. Rindu yang selama ini ia kubur tanpa sadar. Keesokan harinya, Arga bangun lebih cepat dari biasanya. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Bukan tekanan, lebih seperti dorongan kecil untuk melakukan sesuatu yang selama ini ia hindari. Ia memandang meja di sudut kamar. Foto ibunya masih terbaring di sana. Ia menyentuh bingkainya perlahan. "Bu." Suaranya hampir tidak terdengar. "Kalau ibu lihat aku sekarang, aku nggak tahu ibu bakal bangga atau sedih." Ia menghela napas panjang. "Ayah, dia bilang ibu milih aku.
Aku masih belum ngerti. Tapi aku mau coba ngerti. Ia merapikan jaket, mengambil helm, dan keluar rumah. Bukan karena ia sudah siap, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidup, ia ingin mencoba. Rumah itu lagi. Arga berdiri di depan pintu besar yang kemarin terasa menakutkan. Tapi hari ini, pintu itu hanya terasa asing, bukan menekan. Bel berbunyi. Tak lama, ayahnya muncul. Ia tampak terkejut dan jujur, seperti seseorang yang tidak mengira akan mendapat kesempatan kedua. "Ga?" Ada getaran kecil dalam suaranya. Arga mengangguk canggung. Aku lewat sekalian mampir." Ayahnya tersenyum. Senyum kecil yang berusaha ditahan agar tidak terlihat terlalu berharap. "Masuklah." Mereka duduk di ruang tamu. Sunyi. Tidak ada percakapan besar. Hanya keheningan yang anehnya tidak lagi terasa mengancam. Ayah membuat teh. Arga mengambilnya, memegang cangkir hangat itu lama sekali sebelum akhirnya menyesap sedikit. Ayah duduk di depannya, rapih, sopan, seperti seseorang yang takut bergerak terlalu cepat. "Bagaimana? Kamu tidur semalam?" tanya ayah, pelan. Arga mengangkat bahu. "Kurang." Ayah mengangguk, mengerti. Ayah juga. Mereka kembali diam. Tapi keheningan hari ini lebih lunak daripada kemarin. Beberapa menit kemudian, ayah bangkit perlahan menuju rak lama di ruang keluarga. Ia mengambil sesuatu dari laci. Sebuah bingkai foto. Ia meletakkannya di meja dekat Arga. Arga terpaku. Itu adalah foto ibunya saat muda, sebelum sakit. Wajahnya bersinar, tertawa lepas, memegang perutnya yang mulai membesar. "Mama kamu suka foto itu," kata ayah lirih. Dia bilang itu masa paling berani dalam hidupnya. Arga mengusap sudut matanya. Foto itu menyakiti, tapi juga menghangatkan dada. "Ayah." Arga mulai bicara. Suaranya pelan. "Kemarin waktu ayah bilang, ibu larang ayah datang saat ia sekarat. Ayah menunduk. Ayah hampir datang gak?" katanya suaranya pecah. "Setiap menit ayah duduk di mobil, ayah ingin turun. Tapi ucapan ibumu terus terngiang." Ia menggenggam jarinya erat. "Dan ayah pengecut. Ayah takut kamu melihat ayah di detik-detik itu, lalu membenci ibumu karenanya." Arga memejamkan mata. Lama sekali. Dulu ia selalu menyalahkan ayah. Tapi sekarang semuanya lebih rumit, lebih manusiawi. Ayah melanjutkan. "Ayah tahu ayah bukan orang yang baik. Tapi ayah selalu berharap suatu hari kamu bisa lihat ayah bukan sebagai sosok yang pergi, tapi sebagai seseorang yang juga belajar cara mencintai yang salah."
Arga menggigit bibir. Lama sekali. Yah, suaranya pecah. Aku masih marah. Ayah mengangguk cepat. Kamu boleh marah, sangat boleh. Tapi Arga melanjutkan pelan. Aku juga mau coba ngerti. Ayah membeku. Air matanya jatuh begitu saja, tanpa ia sempat menahannya. Terima kasih, Ga, bisiknya. Terima kasih sudah datang lagi. Sore itu, ayah menawarkan untuk mengantar Arga pulang. Arga hampir menolak, tapi ia melihat tubuh ayah yang bergemetar, lalu berkata, "Biar aku yang nyetir ya." Ayah terdiam lama, tidak menyangka Arga akan menawarkan itu. Mereka naik mobil. Arga menyetir pelan, hati-hati, sementara ayah duduk di samping, sesekali mencuri pandang seperti ingin memastikan ini bukan mimpi. Di tengah jalan, ayah berkata, "Gak, kamu mirip ibumu. Cara kamu diam, cara kamu mikir sebelum ngomong, semuanya." Arga tersenyum tipis. "Ayah, mirip siapa?" Ia bertanya iseng. Ayah tertawa kecil, tawa lemah yang jarang ia dengar. "Kamu mirip ayah juga, dalam hal keras kepala." Arga tertawa pelan. Untuk pertama kalinya, tawa itu tidak terasa dipaksa. Dan di antara tawa kecil itu, di antara dua orang yang sama-sama hancur tapi mencoba, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Kepercayaan kecil, harapan kecil, dan hubungan yang pelan-pelan mulai pulih. Tidak sempurna, belum dekat, belum sembuh. Tapi mulai. Dan saat Arga mulai memahami sedikit demi sedikit tentang ayahnya, dunia di sekelilingnya justru berubah menjadi medan perang yang tak pernah ia bayangkan. Pertemuan kembali tidak selalu berarti penyembuhan. Kadang, itu adalah awal dari badai yang lebih besar. Apa yang menantinya di depan bukan sekadar kebenaran, tetapi keluarga yang tidak pernah menginginkannya kembali. Ikuti bagian 3, ketika konflik keluarga Prakoso akhirnya meledak dan setiap langkah Arga membawa konsekuensi yang tak bisa dihindari.